Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dikasih Tuhan. Mari kita memulai hari kita dengan ucapan syukur dalam ibadah doa pagi ini. Kita siapkan hati kita. Kita berdoa, kita teduhkan hati. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik, rahmat-Mu selalu ada. Berkat-Mu Engkau sediakan bagi kami Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh bernafas. Itu semua karena anugerah-Mu. Hari ini kami mau memulai dengan ucapan syukur kami. Ya Bapa, inilah hidup kami. Selidiki setiap kami Tuhan. Jika masih ada yang kami sisakan, ampuni kami Tuhan. Kami mau belajar untuk mempersembahkan seluruh keberadaan kami hanya untuk Engkau. Ya Bapa, berbicaralah bagi setiap kami. Sebab kami tidak dapat berjalan tanpa tuntunan-Mu. Biar mulia nama-Mu Tuhan. Dan ajaib karya tangan-Mu dalam hidup kami. Pakai setiap kami Tuhan. Inilah kami. Dalam nama-Mu kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu angkat pujian ini. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar setiap kami Bapa. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu agar semua rencana-Mu digenapi. Sekali lagi katakan, ajar kami. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Kami perlu Kau Bapa. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu agar semua rencana-Mu digenapi. Mulia nama-Mu, mulia dan ajak jalan-Mu. Bimbing kami di setiap waktu. Besar setia-Mu, besar setia-Mu Tuhan. Agunglah karya-Mu, Yesus kami bersyukur padamu. Sekali lagi dengan tulus katakan, ajar kami Tuhan. Kami mau menghitung hari kami. Terima kasih Tuhan. Agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa. Ajar kami Bapa
Sekali lagi, lebih lagi angkat hatimu, katakan mulialah namamu Tuhan, dan ajak jalanmu, bimbing kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur. Amin. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami. Yesus, kami bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, kami bersyukur Bapa, buat penyertaan-Mu. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, setiap dari kita mengangkat ucapan syukur, sembah Dia, sembah Engkau, Allah yang hidup, Allah yang setia. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dan pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, agunglah karya-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, glory to God in the highest. Thank you Jesus, thank you for your blessing Lord, thank you for your love and your kindness Lord. We are thankful Lord. Hanya Engkau yang layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Rahmat-Mu yang selalu ada bagi setiap kami. Inilah hidup kami Tuhan. Kami mau jadi bejana-Mu. Di mana kami ada, kami mau jadi seperti Engkau Tuhan. Menjadi berkat, menjadi terang di mana kami memijakan langkah kami Tuhan. Namun kami tidak dapat sendiri Tuhan. Sebab itu kami butuh Roh-Mu. Roh-Mu yang dapat hidup. Roh-Mu yang memberikan jalan dan pelita bagi kami Tuhan. Terus ada bagi kami Tuhan. Kami mau lebih lagi merasakan hadirat-Mu. Engkau yang memulai dan nanti Engkau yang telah akan mengakhirinya Tuhan. Kami menantikan hari itu. Mari angkat pujian ini. Yesus, Kau telah memulai
serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekali lagi katakan dan nyatakan pada Tuhan. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik, segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekali lagi, lebih lagi angkat hatimu, katakan kepada Tuhan. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Oh, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu Tuhan, agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara sekalian. Shalom bagi kita semua. Saudara, kita harus berjaga-jaga dengan semua pengaruh dunia ini. Jangan sampai kita terpengaruh, apalagi menjadi bagian yang mempengaruhi dengan keburukan, dengan kejahatan. Jangan sampai kita dipakai oleh si jahat menjadi ragi yang buruk bagi dunia ini. Mari kita tundukkan kepala lebih dulu. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami mengucap syukur
apapun keadaan kami, karena yang terutama adalah karena penyertaan Tuhan nyata dalam hidup kami. Terima kasih untuk pengalaman-pengalaman yang Tuhan berikan selama kami hidup. Kami percaya semuanya mendatangkan kebaikan. Terima kasih, urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada satu bahaya ketika seseorang belajar kebenaran. Sebab ketika seseorang mengenal kebenaran pertama kali, ia bersuka cita. Ini yang benar, gitu. Tetapi sekaligus itu merupakan ujian baginya. Dan bahayanya ada. Sebab ketika seseorang pertama kali mengenal kebenaran, ia memiliki kecenderungan menggunakan kebenaran itu untuk menilai atau menghakimi sesamanya. Kalau menilai tidak masalah, kalau menghakimi, nah itu yang jadi masalah. Karena firman Tuhan berkata, jangan engkau menghakimi. Kan begitu, hakimnya yang benar kan Tuhan saja. Tapi itulah kecenderungan manusia. Ketika mengenal kebenaran, ia menggunakan kebenarannya untuk menyerang sesamanya, untuk mengadili, untuk menghukum, untuk menyalah-nyalahkan. Ini bahaya kalau tidak dibarengi dengan ketulusan hati. Nanti menjurus kepada sombong rohani. Ya, di Matius pasal 7 ayatnya yang pertama. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Nah, ada orang yang moralis, orangnya itu sangat menjunjung tinggi moral, kebenaran. Tapi ia suka menghakimi akhirnya. Nah, ini juga meleset. Ya. Jadi menilai boleh pasti, karena seseorang yang mengerti kebenaran, dia akan bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Bahkan semua kita harus bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Supaya tidak mudah ditipu oleh si jahat, sama seperti Hawa ditipu oleh si ular. Kan begitu, harus bisa membedakan. Nah, kalau itu harus menilai. Tetapi jangan menghakimi. Menghakimi itu memvonis, menjatuhkan hukuman, menjatuhkan sanksi. Nah, itu menghakimi. Sebab menghakimi itu ada sifat jahat dalam diri manusia. Ia senang kalau orang itu dihukum. Nah, itu tidak boleh ada. Kalaupun hukum menyatakan seseorang dihukum karena bersalah, ya tidak perlu memiliki hati yang senang kalau orang lain susah. Ya, kita harus memiliki hati yang bersih. Jadi itu bahayanya, saudara. Kalau seseorang belajar kebenaran, pertama kali ia mengerti, ia cenderung untuk membedakan itu benar, membedakan mana benar mana salah. Tapi lanjutannya lagi menghakimi. Nah, itu yang tidak benar. Ya, kita dilarang menghakimi. Kita tidak boleh menggunakan kebenaran untuk menghakimi. Contohnya gini loh, saudara. Kalau ada orang yang berbuat dosa nih, lalu karena kita tahu dia berbuat dosa, lalu dihakimi, dijelek-jelekan, disebarkan isu ke sana kemari, nah itu namanya menghakimi. Itu tidak boleh. Justru ketika kita mengenal kebenaran itu harus utuh. Ya, harus kebenaran itu kasih adanya, tapi juga adil. Artinya apa? Kalau ada orang berdosa yang tidak mau bertobat, ya sudah, tinggalkan saja. Ya. Tapi kalau ada orang berdosa yang bertobat, kita harus mengasihi dia, menolongnya keluar dari dosanya itu. Kan begitu. Ya. Ini artinya kita bukan menghakimi, tapi menilai mana benar mana salah dengan tujuan koreksi. Sebab itulah salah satu tugas kita di dunia ini. Mengajar, memberitakan kebenaran, menyatakan yang salah, tanpa menghakimi. Kalau orang menghakimi itu, orang berdosa sudah minta maaf pun, bertobat, tidak dikasih ampun. Nah, itu menghakimi namanya. Ya, saudara ya. Nah, dalam Yakobus pasal 4 ayat 11-12 diperingatkan gini. Siapakah engkau sehingga menghakimi sesamamu manusia? Masalahnya bukan pada kebenaran atau
pengertian moralnya itu benar pengertiannya. Tetapi hatinya jahat, saudara. Makanya seseorang menghakimi, merasa lebih benar, lebih rohani, ya, melihat dosa orang lain harus dihukum orang itu, gitu. Padahal yang harus menghukum Tuhan. Kalau orang minta maaf atau minta ampun harus diampuni dosanya, ya. Jadi jangan seperti orang Farisi. Ia tahu kebenaran Taurat maksudnya hari itu, tapi ia berdoa begini, ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Waduh, saudara, seorang moralis seperti orang Farisi ini berkata, aku tidak seperti dia. Tapi kalau kita mengerti kebenaran yang benar, kita akan, aku mengucap syukur, Tuhan selamatkan dia juga. Mestinya begitu, bukan menghakimi orang lain. Roh menghakiman inilah jebakan moralis. Seorang moralis itu seringkali terjebak dalam posisi itu. Ia merasa punya hak untuk menghukum orang lain. Ini yang kita semua harus berhati-hati. Karena Tuhan memperingatkan supaya kita jangan menghakimi. Ya. Dan itu mungkin karena natur dosa, saudara. Ketika kenal kebenaran, lalu menyerang orang. Nah, itu. Coba saudara renungkan baik-baik diri saudara sendiri. Ketika saudara mengenal kebenaran, bukankah cenderung untuk menyalah-nyalahkan orang? Ya. Tapi kita tidak boleh berhenti diam saja loh ketika mengenal kebenaran. Kita sudah tahu yang benar. Sampaikan dengan tulus. Sampaikan ke orang yang pengertiannya salah. Salah itu bro, sis. Jangan begitu. Nah, itu bukan menghakimi. Itu justru memperingatkan, mengajar, mengasihi. Kalau seseorang diam saja itu salah itu, tapi aku tidak boleh menghakimi gara-gara salah pengertiannya. Tidak mau ngasih tahu. Justru orang itu berdosa di hadapan Tuhan. Tugas kita untuk memberitahu orang yang salah. Tapi dengan hati yang tulus mengasihi. Kalau diberitahu nggak mau juga, kebaskan debu, kata firman Tuhan. Ya sudah, itu pilihan dia. Tapi kalau dia mau ya harus, ayo bertobat sama-sama. Kan begitu. Kalau orang yang tidak mau bertobat, saudara, dia akan menanggung akibatnya sendiri. Baik secara hukum dunia maupun hukum surgawi. Pasti. Sebab ada hukum tabur tuai. Banyak orang berpikir hukum tabur tuai itu nanti kalau di surga baru menuai. Artinya di kekekalan baru menuai. Hidup kekal atau binasa kekal. Bukan. Sejak sekarang ini pun sudah mulai menuai hukum tabur tuai itu. Oleh sebab itu, kalau di antara kita ada yang mulai mengenal kebenaran, ingat baik-baik. Jangan menjadi ganas menyerang ke kiri ke kanan, tetapi menyampaikan kebenaran dengan santun, dengan argumentasinya, dengan dalilnya, dasar-dasar ayatnya. Ya, banyak orang itu tidak bisa memberikan masukan, makanya terjadi apa yang namanya ad hominem, menyerang pribadi orangnya. Nah, itu tanda-tanda orang itu diliputi kegelapan. Karena bukannya menyampaikan kebenaran, tapi menyerang pribadi. Ini orang-orang yang tidak bisa berdebat, tidak bisa menjadi alat di tangan Tuhan. Sekali lagi, saudara, hati-hati dengan jebakan moralis ini. Kita harus menjadi moralis, tapi yang penuh kasih, tulus. Dan seperti Tuhan Yesus, suka mengampuni orang yang bertobat. Amin ya. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami semua sungguh diberkati dengan firman Tuhan di pagi hari ini. Terima kasih untuk GMM, Gereja Mula-Mula, untuk seluruh pelayan Tuhan. Juga mengucap syukur untuk semua tangan-tangan yang mendukung pekerjaan-Mu ini Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkati mereka, keluarga mereka. Juga seluruh jemaat Tuhan dimanapun. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.